Selamat sore, saya saat ini berada di Satreskrim Polres Indramayu. Saya selaku kuasa hukum dari Pak Amanilahi Atoni atau Pak Aman. Kedatangan saya kemari adalah mengadukan saudara satu, Asep Ibrahim, Direktur CP Asep King Construction. Kemudian yang kedua yaitu saudari Rineke Amelia Supriyadi selaku yang menerima uang. Jadi keduanya ini adalah suami istri. Kronologisnya adalah mereka ini adalah pemborong yang melaksanakan pekerjaan rumah kos 13 pintu milik klien saya yang tidak selesai. Jadi kronologisnya adalah pada bulan Agustus 2023 Teradu ini menawarkan bahwa dirinya mengaku bisa mengerjakan pekerjaan rumah 13 pintu ya, yang diinginkan oleh klien saya, Pak Aman. Nah, ia mengaku bisa membangun dengan kualitas premium. Akhirnya disepakatilah dengan harga 950 juta dengan jangka waktu pengerjaan 8 bulan, yaitu Agustus sampai bulan April. Kemudian disepakati juga pembayarannya itu dengan 6 termin ya, 6 tahap. Dan pembayarannya di awal termin. Artinya dibayar dulu baru dikerjakan. Dan sudah dilakukan pembayaran oleh klien saya. Yaitu termin ke-1 tanggal 10 Agustus 2023 sebesar 95 juta. Termin kedua tanggal 25 Agustus 2023 237 juta 500. Termin ketiga tanggal 27 September 2023 285 juta dan termin keempat tanggal 6 November 190 juta. Setiap termin itu ada pekerjaannya masing-masing. Jadi misalnya termin 1 itu untuk mengerjakan bagian A, B, C. Nah, untuk termin kedua itu untuk mengerjakan bagian D, E, F misalnya. Nah, kemudian termin ketiga untuk mengerjakan bagian G, H, I. Nah, kemudian termin keempat. Nah, termin keempat ini ya dibayar sebesar 190 juta itu untuk mengerjakan dak di atas 5 kamar lantai 2, kemudian plesteran, acian, instalasi listrik, plafon, dan lantai. Nah, setelah membayar termin keempat sebesar 190 juta, ternyata yang baru dikerjakan itu satu pekerjaan, yaitu dak. Sementara pekerjaan lainnya ya, diantaranya yaitu plesteran, acian, instalasi listrik, plafon, dan lantai itu belum dikerjakan. Nah, apa kerugiannya? Kerugiannya setelah dibayar termin keempat 190 juta itu, Teradu berhenti melakukan pekerjaan pemborongan itu. Jadi Teradu mengundurkan diri, berhenti mengerjakan pekerjaan itu, sehingga klien saya dirugikan. Nah, klien saya sudah meminta Teradu untuk bertanggung jawab. Artinya kalau memang berhenti ya sudah dihitung. Kemudian mana yang belum dikerjakan, uangnya kembalikan. Dan ternyata Teradu memang sudah mengakui ya, ada beberapa pekerjaan yang belum dikerjakan dan Teradu juga mengakui menyepakati bahwa memang harus dikembalikan. Hanya saja ya, setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, mereka didampingi pengacaranya yaitu Pak Gunawan dan Ibu Haja Sri. Sekarang ini Teradu tidak ada kabar berita mau menyelesaikan atau tidak. Oleh karenanya, karena tidak ada itikat baik ya, untuk bertanggung jawab, maka kami mengadukan Teradu ke Polres Indramayu atas dugaan 1. Dugaan pasal 378 dan atau 372 KUHP, yaitu tentang penipuan dan atau penggelapan. Kenapa penipuan? Karena Teradu yang mengaku memiliki perusahaan konstruksi bernama CP Asep King Construction itu mengaku mempunyai kompetensi untuk mengerjakan rumah kos 13 pintu dengan kualitas bangunan premium. Nyatanya, dari termin 1 sampai termin 4 itu
banyak pekerjaan yang dikomplain oleh klien saya, di antaranya tembok miring, lantai tangga miring, sehingga kalau untuk jalan itu kayak mau jatuh, ya. Kemudian ketinggian plafon yang semula dijanjikan bersih 4 meter, ternyata kurang dari 4 meter. Dan banyak pekerjaan lain yang dikomplain. Ditambah lagi, ada yang pekerjaan yang tidak dikerjakan di Termin 4 itu. Nah, itu artinya banyak yang dikomplain itu, kami meragukan kompetensi teradu yang kompeten di bidang konstruksi. Karena perusahaan yang kompeten di bidang konstruksi tentu dia harus memiliki tenaga ahli, diantaranya dari disiplin ilmu teknik sipil, ya. Terus kemudian yang kedua, legalitasnya juga nanti akan diperiksa. Oleh karena dia tidak kompeten, awalnya dia mengaku kompeten, pada akhirnya tidak kompeten, maka klien kami merasa dibohongi. Itu sebabnya klien kami mengadukan penipuan. Kemudian penggelapan. Penggelapan di sini termin keempat telah dibayar 190 juta untuk mengerjakan beberapa pekerjaan. Nah, ternyata hanya dikerjakan satu dan banyak pekerjaan yang tidak dikerjakan. Uang yang diberikan klien saya kepada teradu adalah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang disepakati pada termin 4. Nyatanya tidak dikerjakan. Nah, kalau tidak dikerjakan, seharusnya uang itu dikembalikan. Faktanya, ini tidak dikembalikan. Maka uang klien kami yang berada pada teradu, kemudian tidak dikembalikan karena pekerjaannya tidak dikerjakan, kemudian tidak dikembalikan, itu diduga melakukan tindak pidana penggelapan. Nah, selain itu, kami juga menyertakan dalam pengaduan ini kepada penyidik, ya, yaitu mengenai bahwa teradu ini selaku pemborong di perusahaan CP Acep King Construction ini tidak mentaati peraturan K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, di mana tidak disediakan alat safety bagi pekerja yang kurang lebih pekerjanya 20 orang itu yang bekerja pada ketinggian karena lantai 2 dan ada lagi setengah lantai lagi itu untuk rooftop, itu tidak disertai alat safety. Nah, kemudian yang kedua, ya, tidak ada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, tidak ada BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan ini merupakan pidana ketenagakerjaan, yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu pasal 19 ayat 1, pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. Kemudian pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Nah, jika tidak ada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, ini sanksinya diatur di dalam pasal 55 Undang-Undang BPJS yang berbunyi, pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau dipidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, jadi kami mengadukan satu pasal 378 dan atau 372 penipuan dan penggelapan, kemudian mengadukan pidana ketenagakerjaan, yaitu tidak adanya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, kemudian tidak adanya alat safety sehingga melanggar atau tidak mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi, kalau memang teradu ini sebagai pemborong yang profesional, ya, kontraktor yang profesional seperti ia menyampaikan kepada klien saya di awal, coba kita uji melalui pengaduan ini akan diperiksa semuanya, teradu mempunyai tidak kelengkapan-kelengkapan yang dipersyaratkan oleh peraturan mengenai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Kami minta kepada Bapak Kapolres Indramayu untuk segera menindaklanjuti pengaduan kami ini dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.